Halo semuanya, selamat datang di Novel Time, selamat menikmati ceritanya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Episode 569. Laras melihat HP yang ada di kursi sebelahnya. Dia mengambilnya dan membukanya. Ternyata dugaannya benar, ada panggilan tidak terjawab, 28 panggilan tidak terjawab. Dan semuanya dari Askara. Oh, orang ini sudah gila ya, kata Laras dalam hati. Agar Askara tidak menemukan Laras, Laras pun mematikan HP-nya. Namun sekarang, pria itu telah melihat Laras berada di depan kuburan wanita yang dulu disukainya. Bagaimana respon Askara? Ya, Laras sendiri tidak menyangka Askara akan muncul di sini. Sedang memikirkan apa? Tanya Aaron yang sedang mengemudikan mobil. Dia melirik sang adik lewat kaca spion mobil. Tidak sedang memikirkan apa-apa. Apa yang Kak Aaron lakukan sehingga perempuan tadi begitu takut pada Kak Aaron? Aku tidak melakukan apa-apa, kata Aaron. Memangnya apa yang kulakukan? Begitu melihat wajahmu saja, perempuan itu langsung ketakutan, kata Aaron dalam hati. Kak Aaron, apa kamu melihatnya? Kenapa wanita itu tidak punya batu nisan? Tanya Laras heran. Mungkin dia tidak tahu apa yang harus ditulis di batu nisannya, jawab Aaron. Aaron akan menunggu bagaimana kelanjutan masalah ini. Tunggu hingga Laras ingin pergi. Pandangan Aaron berpindah pada mobil Rolls-Royce yang mengikutinya di belakang. Syukurnya perempuan tadi tidak memanggil Laras dengan sebutan Prisa. Jika itu terjadi, maka Askara pasti tidak akan tinggal diam. Aaron sangat ingin membawa adik kesayangannya itu untuk meninggalkan tempat yang penuh masalah ini. Ya, bagi keluarga Dominic, ini adalah tempat yang penuh masalah. Pagi itu setelah Prisa video call, Sandy menelepon Aaron untuk menanyakan keadaan sang adik. Sandy juga meminta agar Aaron segera membawa Laras kembali ke Pulau Benua Barat. Siapapun yang melukai adiknya tidak akan mendapat ampun. Sebelum dan setelah makan malam, Askara terpaksa jaga jarak dengan Laras karena ada Aaron, si harimau yang selalu menjaga Laras. Pada pukul 8, Askara melompat pagar lagi untuk masuk ke kamar Laras. Laras yang sedang main HP sambil berbaring di ranjang itu kaget begitu melihat Askara tiba-tiba muncul di kamarnya. Dia langsung meletakkan HP-nya dan duduk. Kamu jangan bilang waktu itu kamu juga masuk ke kamarku dengan cara ini. Askara tidak menjawab. Dia hanya menatap Laras dalam-dalam. Laras bergidik. Dulu dia berpikir, hebat sekali Askara bisa tiba-tiba muncul di kamarnya tanpa sepengetahuan Kak Aaron. Rupanya pria itu melompati pagar. Sedang apa? Askara duduk di tepi ranjang dan memeluk pinggang ramping Laras. Laras dipaksa untuk mendekat padanya. Dengan wajah merah, Laras menyingkirkan tangan Askara dan mundur agar Askara tidak terlalu dekat padanya. Laras tentu saja tidak lupa akan apa yang Askara lakukan padanya semalam. Apa Askara akan melakukannya lagi? Tidak mau. Kamu mau apa kemari? Tanya Laras. Askara ingin menyentuh wanita di depannya ini, tapi dia tahan. Dengan suara rendah, dia berkata, ada yang ingin ku katakan padamu. Apa itu? Laras langsung takut. Apa Askara ingin memperingatkannya untuk tidak melakukan hal seperti kejadian sore tadi? Anu, aku kesana hanya untuk lihat-lihat. Tidak ada maksud apapun. Kalau kamu tidak suka, aku tidak akan ke sana lagi. Askara menatap Laras dalam-dalam, lalu menggenggam tangannya dengan lembut. Kenapa kamu berkata seperti itu? Kamu bebas melakukan apapun yang kamu mau, jangan khawatir. Laras melongo. Askara tidak marah. Bukannya tadi dia cepat-cepat menyusulku. Apa maksudnya? Kamu kemari untuk mengatakan sesuatu padaku. Apa itu? Ada beberapa file di laptopku. File apa? Tanya Laras sambil menatap Askara dengan penasaran. Ingin rasanya dia mengetahui jawabannya lewat sorot mata Askara. Film tentang percintaan. Laras melongo. Kalau ingin tertawa, tertawa saja, kata Askara. Laras hanya bisa melongo. Dengan terbata-bata,
Dia berkata, "Oh, hahaha, tidak, untuk apa tertawa? Aku hanya tidak menyangka. Apa yang lucu dengan film percintaan?" tanya Laras dalam hati. Askara memegang tangan Laras dan menggenggamnya. Sambil tersenyum, dia berkata, "Mau nonton bersama?" Beberapa menit kemudian, Laras dan Askara bersandar pada dinding ranjang sambil menonton sebuah film lewat laptop. Tentu saja film itu adalah film genre percintaan yang dipilih oleh Askara. Sebelum diputar, Laras baru sadar bahwa di dalam folder tersebut terdapat banyak film cinta, saking banyaknya hingga Laras terheran-heran. Dia yakin Askara tidak mungkin mengoleksinya baru-baru ini. Pasti sudah dari dulu. Seorang pria dewasa yang sangat gemar menonton film percintaan, bukankah itu aneh? Tapi Laras menghiburnya, "Hahaha, aku juga suka nonton film percintaan." Oh, Askara menatap Laras dalam-dalam, seakan ingin menyampaikan sesuatu. Askara tidak mengerti apa itu cinta, apalagi bagaimana caranya mencintai. Di malam-malam sebelumnya, Askara selalu menonton film-film ini sendiri. Dia ingin tahu kepuasan seperti apa yang hilang dari dirinya. Tapi syukurlah, Prisa kembali ke sisinya dan menemaninya untuk menonton film-film ini. Meski mungkin wanita itu akan bertanya seperti dulu, "Pak Askara, memangnya kamu mengerti arti film ini?" Askara memegang tangan Laras dan menggenggamnya lembut. Dengan serius, dia berkata, "Aku mengerti." Padahal Laras tidak sedang bertanya padanya. Laras terheran-heran. "Apa?" Laras tertegun. Dia menoleh melihat Askara, menatap kedua mata indah pria itu. Ada banyak hal yang disampaikan Askara melalui sorot mata tersebut, namun sayang Laras tidak mengerti. "Aku bilang, filmnya bagus," kata Askara lembut. Askara, "Sebenarnya di tubuhku juga ada tato," kata Laras. Askara menatap Laras seakan ingin menanyakan sesuatu. Pertanyaan tersebut akhirnya terucap oleh bibirnya, "Benarkah?" "Benar. Kak Sandi yang membuatnya di tubuhku saat aku tidak sadar." Tidak apa-apa kan?" kata Laras. "Mungkin karena Kak Sandi takut kehilangan aku, makanya dia membuatkan tato untukku." "Hahaha. Di mana?" tanya Askara. "Di sini." Laras menyingkapkan sedikit bajunya dan menunjuk ke arah pinggang. "Biar aku cium." Askara menarik piyama Laras agak ke atas. Jangan." Laras menghindar. "Sebentar saja." "Tidak boleh." Laras berusaha mengelak, tapi tidak bisa. Dia pun langsung turun dari ranjang. "Apa-apaan sih? Ini kan tato yang dibuat oleh Kak Sandi, kenapa mau dicium?" Kebiasaan yang aneh. Namun baru saja kedua kaki Laras menyentuh lantai, tubuhnya segera diangkat kembali ke atas ranjang dan ditahan oleh Askara. Belum sempat Laras merespon, Askara sudah melingkarkan tangannya erat-erat pada pinggang Laras. Laras semakin tidak bisa kabur. "Ah!" Teriakan tersebut disusul oleh ciuman hangat dari Askara pada pinggangnya. Tubuh Laras mematung. Lehernya menegang, tubuhnya sedikit gemetar. Kedua kakinya yang ramping ditahan oleh kaki Askara, tangannya yang mungil melemas. Tangan Askara yang satu menahan tangan Laras, yang satu memeluk pinggang Laras sambil menciumnya dalam-dalam. Dia begitu ingin menikmati tato di tubuh wanita itu. "Jangan, Askara," pinta Laras. Episode 570. Pinggangmu hanya sebesar telapak tanganku," kata Askara dengan mesra sambil terus menciumi tato tersebut. Laras merasa terangsang akan ciuman ini. Tapi itu membuatnya tidak nyaman. Kapan Askara akan melepaskannya? Bukannya tadi Askara bilang hanya sebentar. Ini terlalu lama. Askara menciumnya dalam-dalam. Tangannya yang satu terus menahan tangan Laras agar tidak berontak. "Askara." Laras mulai mendesah. Bibir Askara perlahan naik. Dia melepaskan pinggang Laras dan mulai mencium lehernya. Tubuh Laras gemetar. Kedua kakinya terasa lemas. Dia tidak bisa bangun. Askara memeluk tubuhnya, lalu berkata di dekat telinganya, "Bagaimana ciumanku?" Laras menggigit bibir, tidak ingin menjawab. Ingin rasanya dia menangis. Menyebalkan sekali orang ini. Akhirnya Askara melepaskan Laras.
Dia membiarkan Laras untuk duduk dan kembali menonton film tadi. Namun Laras sudah tidak ingin menonton lagi. Apalagi Askara sekarang memeluknya erat-erat seperti memeluk seekor kucing. Hati Askara melembut. Dia berbalik badan dan menekan tubuh Laras. Dagu Laras dipegangnya agar Laras menatapnya. Askara membelai pelan rambut Laras yang lembut dan bersinar itu. Laras bergidik. Rambutnya entah kenapa terasa sangat sensitif. Matanya mau tidak mau menatap mata Askara. Sorot mata itu seperti ingin memakan orang. Seorang pria dan wanita di atas ranjang di malam hari, siapapun dapat menduga apa yang akan terjadi selanjutnya. Tangan Laras yang menahan dada Askara gemetar. Askara belum mandi, jadi dia masih mengenakan kemeja hitam yang menutupi tato di dadanya. Meski tidak melihatnya, namun Laras tahu seperti apa tato tersebut. Kenapa? Askara dapat merasakan perubahan sikap Laras. Dia bertanya dengan lembut. Wajah yang tampan itu begitu dekat dengan Laras. Kedua matanya seakan ingin menembus kedalaman hati Laras, memaksa Laras untuk mengatakan apa yang terjadi. Apakah kamu ingin melakukan hubungan seks denganku? Tanya Laras dengan polos. Askara terdiam. Apa tadi dia mencium terlalu lama? Atau keinginan hatinya akan Laras sudah ketahuan? Saat itu, Askara hanya bisa diam. Dia memang ingin mendapatkan Laras seutuhnya. Hanya dengan cara demikian kemungkinan Laras untuk berada di sisinya semakin besar. Askara ingin memiliki tubuh dan hati Laras, lalu menikahinya. Dengan demikian, Laras akan menjadi miliknya seumur hidup. Tapi Askara ragu-ragu. Sepertinya ini terlalu terburu-buru. Askara tersenyum. Sorot matanya yang semula berahi berubah menjadi lembut. Dia menjawab, tidak. Kalau aku hanya ingin berhubungan seks denganmu, maka semalam kamu pasti sudah kumakan, hahaha. Laras berpikir, benar juga. Semalam dirinya sama sekali tidak bisa mengelak, tapi Askara tidak macam-macam dengannya. Lalu, untuk apa kamu datang kemari malam ini? Ingin menonton film cinta bersamamu. Ingin melihatmu. Ingin menatap matamu, memelukmu hingga kamu tertidur. Begitu saja sudah cukup membuatku puas, kata Askara. Laras menghela napas lega. Ketakutannya tidak terjadi. Benarkah? Laras menatapnya curiga. Sebenarnya tidak, hahaha, tapi aku bisa mengendalikannya. Selama kamu tidak mengatakan iya, maka aku tidak akan menyentuhmu. Perkataan ini membuat hati Laras merasa tenang. Berarti Askara benar-benar peduli akan perasaannya. Askara memeluk Laras erat-erat sambil mencium rambutnya. Ciumannya turun ke dahi. Ingin rasanya Askara tidur satu ranjang dengan Laras malam ini. Pak, ada yang Anda inginkan? Tiba-tiba terdengar suara Mike. Suara ini sudah sampai di ruang tamu, itu berarti pintu depan sudah dibuka. Kedua insan yang sedang berpelukan itu terdiam. Aaron berpaling dan menjawab dengan dingin, aku tidak ada urusan denganmu. Tapi jika Anda ingin masuk ke kamar Nona Laras, Anda harus mengetuk pintu terlebih dahulu. Seorang Mike berani untuk menahanku masuk ke kamar adikku sendiri. Pasti sudah ada yang menyuruhnya. Haruskah kamu mengajariku apa yang harus kulakukan? Aaron melihatnya dengan tatapan sengit, lalu membuka pintu kamar Laras. Hampir saja hidung Mike terkena daun pintu tersebut. Setelah masuk, Aaron langsung menuju ke kamar tidur Laras. Laras sedang bersandar pada ranjang dengan selimut yang menutupi tubuhnya. Tangannya sedang sibuk main HP. Begitu melihat Aaron masuk, dengan wajah polos, dia bertanya, ada apa, Kak Aaron? Aaron melihat dengan tajam ke seluruh sudut kamar. Ke kamar mandi, ke dalam lemari pakaian, ke bawah tempat tidur, hingga ke balkon. Begitu pintu ke balkon dibuka, angin malam berhembus masuk. Tirai jendela yang berwarna putih menari dengan gemulai ditiup angin. Indah, namun tidak dengan suasana di kamar tersebut. Saat Aaron kembali dari balkon, Laras bertanya, Kak Aaron mencari apa? Kenapa aku mencium ada yang masuk ke kamar ini ya? Tanya Aaron. Mencium. Laras segera menggeleng, tidak ada tuh. Aaron berpikir, aneh sekali. Dia kembali mengelilingi kamar Laras, kamarnya bau sekali.
Dan kamu, seorang Laras tidur di kamar seperti ini. Laras memperhatikan desain kamar tersebut. Baik warna maupun desainnya tidak ada yang salah. Memang tidak sama dengan style Tuan Puteri di Pulau Benua Barat, tapi layak untuk ditempati keluarga bangsawan. Aaron berbalik dan keluar dari kamar sambil berkata, "Malam ini, aku tidur di sini." Di luar, Aaron memberi perintah pada pelayan untuk mengambilkan bantal dan selimut. Laras terkejut. Dia turun dan berjalan keluar kamar. Aaron sedang duduk di sofa. Laras menghampirinya dan berkata, "Kak Aaron mau tidur di sini. Ada masalah?" tanya Aaron. Laras terdiam. Dulu saat Laras sakit, Kak Aaron yang sepanjang malam menemani Laras. Tapi sekarang, Laras tidak mau lagi ditemani oleh Kak Aaron. Aaron berdiri, "Kak Aaron belum tua, jadi jangan merasa Laras seperti anak kecil yang harus ditemani. Aku curiga, jangan-jangan beberapa tahun lagi, Laras akan mengusir Kak Aaron dari Pulau Benua Barat." Bukan begitu Kak Aaron. Kapan aku bilang aku tidak mau lagi ditemani oleh Kak Aaron?" Mulut memanggil Kak Aaron, tapi Laras ingin sekali Kak Aaron menghilang dari hadapan Laras, "Benarkan?" "Tidak, bukan begitu. Laras, kamu sungguh membuatku sedih. Sekarang aku merasa aku bukan siapa-siapa lagi di mata Laras." Laras ingin membuang Kak Aaron yang begitu menyayangi Laras. Betapa tragisnya hidup ini, Aaron duduk dengan wajah sedih. Laras hanya bisa diam. Sejak kecil hingga besar, kakak-kakakmu ini yang merawatmu, menyuapimu, mengganti popokmu. Dan sekarang saat aku ingin tidur di sini, kamu tidak memperbolehkannya, kata Aaron dengan nada sedih. "Menyuapiku, mengganti popokku. Bukan begitu, Kak Aaron. Kak Aaron boleh kok tidur dimanapun Kak Aaron mau." "Benarkah?" Aaron mendongak, wajahnya masih terasa sedih. "Iya benar," kata Laras bersungguh-sungguh. Tiba-tiba, pintu dibuka dari luar oleh seseorang. Sesosok pria yang memakai kemeja hitam muncul. Suasana berubah menjadi mencekam. Askara berkata, "Siapa yang mau selimut dan bantal? Malam ini aku tidur di sini. Ada masalah?" Aaron menatap Askara yang baru datang itu dengan dingin. Episode 571. Askara mengernyitkan dahi. Sementara Laras yang berada di sampingnya berpura-pura tidak mendengar. Dia terus menunduk. Laras merasa dirinya tidak bisa membela siapapun, karena siapapun yang dibela pasti akan tersinggung. Aaron menatap Askara dengan dingin. "Malam ini aku akan tidur di sini, coba kita lihat apa yang bisa kamu perbuat. Jangan kira aku tidak tahu kamu tadi sempat kemari lalu keluar lewat balkon," katanya dalam hati. Askara tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak mungkin dirinya berlaku tidak sopan dengan kakak kandung Laras di hadapan Laras. Askara mengambil HP-nya, "Aku mau menghubungi anak-anak dulu." Sorot mata Aaron berubah tajam. Tubuhnya mematung. Setelah Askara pergi, Aaron berdiri dan berkata, "Laras tidur saja dulu, Kak Aaron ada urusan sebentar." Setelah berkata demikian, Aaron segera keluar kamar. Terdengar suara pintu ditutup. Baru saja akan menelepon, seseorang datang dan merampas HP Askara. Saat melihat itu Askara berkata dengan tenang, "Ada apa? Kenapa mau menghubungi mereka?" tanya Aaron was-was. Memangnya salah kalau seorang ayah menghubungi anak-anaknya? Tapi sebenarnya aku tidak perlu khawatir sih, lagian kamu tidak akan bisa menghubungi mereka. Askara terdiam, tapi tetap dengan tenang, dia berkata, "Aku bisa mengantar mereka, saat itulah aku akan bicara dengan mereka." Raut wajah Aaron berubah dingin. Pintar sekali orang ini menjawab. "Askara bajingan." Askara melihat jam tangan yang dipakai anak-anak. Jam tangan tersebut memiliki GPS, tapi saat itu, Askara hanya melacak keberadaan Argina, Kamala, dan Juna. Posisi anak yang lain tidak terlihat. Jam tangan mereka sama, jadi tidak mungkin ada yang GPS-nya tidak berfungsi. Karena Askara akan menghubungi keenam anaknya, Aaron tidak bisa berbuat apa-apa. Sambil menahan marah, dia berkata dengan tajam, "Apa yang kamu inginkan? Kamu tidak boleh tidur di kamar Laras. Selain itu,
Sebelum masuk kamar, kamu harus ketuk pintu terlebih dahulu, Askara mengucapkan peraturan yang dibuatnya sendiri. Aaron tersenyum dingin, asal kamu tahu, saat di Pulau Benua Barat, ketiga kakaknya bisa masuk ke kamar Laras sesuka hati. Kami bebas memeluk Laras, menyuapinya, memotongkan kuku jarinya, semua kami lakukan untuk Laras. Kalau kamu ingin tahu apa saja yang kami lakukan, aku bisa saja duduk di sini sepanjang malam dan mengatakan semuanya padamu. Setelah berkata demikian, Aaron berbalik pergi dan kembali ke kamarnya sendiri. Hatinya terasa panas, tapi juga puas karena sudah menyadarkan Askara betapa pentingnya sosok ketiga kakak bagi Laras. Raut wajah Askara berubah dingin. Dia mengepalkan tinju. Tunggu saja hingga dirinya mendapatkan Laras, maka ketiga pria itu akan membayar perlakuan mereka padanya. Malam itu, Laras tidur sendiri di kamarnya. Sebelum tidur, terkadang Laras melihat ke arah balkon. Kak Aaron tidak tidur di kamar ini. Entah apa yang telah terjadi antara Kak Aaron dan Askara di luar. Yang pasti, Kak Aaron tidak muncul setelahnya. Askara sendiri juga tidak masuk ke kamar ini. Apa ya yang mereka berdua bicarakan? Tapi sebenarnya ini bagus bagi Laras, karena kalau tidak, Askara pasti akan mengganggunya malam ini. Keesokan paginya, Askara tidak pergi kerja. Selama ada Aaron, meski Askara tidak bisa bersetubuh bahkan menyentuh Laras, namun dengan melihat Laras saja sudah cukup baginya. Saat tidak sedang melakukan sesuatu, Askara terus memperhatikan Laras, seakan hanya Laraslah pusat perhatiannya. Saat Aaron menyadari hal ini, dia langsung menarik Laras pergi. Sejak Askara mengatakan peraturan semalam, Aaron malah semakin menjadi-jadi. Dia tidak pernah jauh dari Laras. Begitu bencinya Aaron dengan Askara hingga Aaron ingin mencungkil mata pria itu. Benar, ini adalah dendam karena semalam dirinya tidak bisa tidur di kamar sang adik. Setelah menemani Laras makan siang, Askara sama sekali tidak beranjak. Tidak pergi kerja. Mau bolos seharian ya, usir Aaron. Laras melotot padanya. Kak Aaron, ini kan rumah Askara, bukan Pulau Benua Barat. Katanya dalam hati. Askara berdiri. Sambil melihat Laras, dia berkata, aku akan pulang lebih awal. Wajah Laras memerah. Baiklah. Askara berjalan ke ruang tamu. Tidak lama kemudian, terdengar suara mesin mobil dinyalakan. Suara mesin mobil itu semakin menjauh hingga tidak terdengar sama sekali. Aaron menghela napas lega. Akhirnya pria itu pergi juga. Aaron berdiri. Kak Aaron mau kemana? Tanya Laras. Ke WC. Laras tidak percaya. Dia baru ingat sejak Kak Aaron bangun hingga sekarang, Kak Aaron sama sekali belum ke WC. Jadi dari tadi Kak Aaron tahan buang air agar bisa mengawasi Askara. Yang benar saja. Ya ampun, Kak Aaron. Laras geleng-geleng kepala. Dia pun berdiri dan mencari Ichi. Mike masuk dan berkata, Ichi ada di luar. Laras mencarinya di luar. Ichi sangat suka main di semak belukar, karena itu Laras mencarinya ke sana. Tapi belum sampai Laras di semak belukar, pinggangnya sudah ditahan dan dipeluk oleh seseorang. Ah, Laras kaget. Dia kira ada orang jahat yang mencoba melecehkannya. Tapi begitu dirinya jatuh di dada yang bidang itu, Laras berhenti memberontak. Dia tidak asing dengan pelukan ini. Laras mendongak. Sepasang mata indah sedang menatapnya. Laras kaget melihat pria yang memeluknya ini. Kakakmu bukannya sudah pergi kerja? Aku tidak masuk ke mobil, kata Askara. Barulah Laras sadar. Benar juga, barusan dirinya hanya mendengar suara mesin mobil dinyalakan, tapi belum pasti juga Askara ada di dalamnya. Lalu saat penjagaan Kak Aaron sedikit lengah dengan pergi ke WC, barulah Askara muncul. Pria ini benar-benar cerdik. Apa ada yang ingin kamu bicarakan denganku? Tanya Laras. Hatinya berdetak kencang karena dipeluk seperti ini. Aku tidak mau ke kantor. Kenapa? Wajah Laras memerah. Sebenarnya tanpa diberitahu pun, Laras sudah tahu jawabannya. Sorot mata pria itu begitu tajam menatapnya, ibarat binatang buas yang ingin memakannya hidup-hidup.
Askara mengangkat tangannya, memegang dagu Laras, dan menciumnya. Tubuh Laras gemetar. Tangannya yang kecil berusaha mendorong tubuh Askara menjauh. Tapi napas Askara yang berat dan ciumannya yang tidak berhenti membuat kedua kaki Laras langsung melemah hingga dia tidak bisa berdiri tegak. Askara menciumnya dalam-dalam. Tangannya menahan kepala Laras agar tidak jatuh. Dia terus menciumnya seakan tidak membiarkan Laras pergi. Seusai ciuman itu berakhir, Laras terengah-engah. Matanya berkunang-kunang. Rasanya ingin mati saja. Askara kembali memeluknya dan mencium dahinya. Dengan mesra, dia berkata, "Sa, manis sekali." Laras menutup mata, wajahnya memerah, matanya berair. Dia hanya bisa menjatuhkan tubuhnya pada pelukan Askara dengan napas yang masih terengah-engah. Setelah akhirnya bisa sadar, Laras pun melepaskan diri dari pelukan Askara. Kamu pergilah ke kantor. Kalau sampai ketahuan oleh Kak Aron bisa gawat." Askara memperhatikan bibir Laras yang bengkak akibat ciumannya tadi. "Iya. HP terus kamu bawa ya kemanapun kamu pergi." "Baiklah." Laras langsung menunduk saat sadar Askara sedang memperhatikan bibirnya. Askara berbalik dan pergi. Dia memang harus segera pergi, karena kalau berlama-lama, dia pasti tidak tahan untuk membawa Laras pergi dari sini. Askara masuk ke dalam mobil. Mobil tersebut bukan Rolls-Royce yang biasanya, namun yang lain. Askara cerdik juga. Mike menghampiri Laras sambil menggendong Ichi. "Nona Laras, Ichi sudah ketemu." Laras menerimanya. "Terima kasih." Hati Laras berkata, pelayan ini pasti bekerja sama dengan Askara. "Ichi di luar. Padahal kalian ingin agar aku keluar dan memberi Askara kesempatan untuk menciumku kan?" Laras kembali ke kamarnya. Begitu masuk, HP-nya berdering. "Terima kasih semuanya, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe ya."